Pak Guru. Firmansyah, Guntur Alam, Dimas, beberapa teman kalian yang hadir Pak Guru bergabung dengan kita doakan semoga seandainya mereka sudah dalam perjalanan bisa sampai ke sekolah dengan selamat. Kemudian untuk teman-teman kalian yang belum hadir atau mungkin sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Baik anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, agar pembelajaran pagi hari ini terlihat lebih semangat, karena Bapak lihat beberapa dari kalian masih lesu. Coba ada satu game yang harus kalian lakukan dengan perintah ikuti apa yang Bapak katakan. Kami anak-anak ikuti apa yang Bapak katakan. Perintahnya perhatikan. Baik, silahkan ditirukan ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ada berapa jumlah ayam? Ada berapa jumlah ayam? Ada berapa jumlah ayam? Baik, berarti kalian sudah siap dan sudah konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Ya, sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Hari ini adalah materi baru setelah kita kemarin menyelesaikan materi perilaku, jujur, amanah, dan istiqomah. Coba untuk mengetahui apakah kalian masih mengingat materi pembelajaran minggu kemarin, Bapak ingin tanya kepada Ananda Ajija. Kemarin Pak Ajija kenapa Pak? Ya, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang materi jujur. Iya, Apa Pak. yang dimaksud dengan jujur, Ajija? Jujur nggak bohong Pak. Alhamdulillah. Jujur berbicara dengan apa adanya. Iya, pinter. Yang kedua, Ananda Abdul Kohar. Apa? Oh, belum masuk ya tadi. Coba Ali Khodri. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah adalah mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh penuh. Iya, mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Pintar untuk Ali Khodri. Baik anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk materi pembelajaran pagi ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam buku klasifikasi sholat sunnah dan keutamaannya, terdapat 7 keutamaan sholat sunnah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Ini anak-anakku yang harus kalian ketahui, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamatis sholah. Amal pertama yang akan dihisab kelak di yaumul qiyamah adalah sholat. Fa idza sholuhat sholuha kullu amalihi wa idza fasadat fasadat kullu amalihi. Ketika sholat seseorang bagus, maka baguslah seluruh amal yang lainnya. Akan tetapi apabila sholat orang tersebut jelek,
banyak kekurangan, sering bolong-bolong, maka amalnya pun tiada berguna. Di sini anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, ternyata melaksanakan sholat sunnah bisa menutupi kekurangan sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari-hari. Realita mengatakan bahwa terkadang dalam sholat kita sering teringat kepada hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita ingat. Pada saat kita sholat, terkadang kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan sehingga amal ibadah sholat kita menjadi kurang sempurna. Maka dari itu, sholat sunnah harus kita laksanakan untuk menutupi kekurangan daripada fardu. Kemudian keutamaan yang kedua, anak-anakku, bahwa ibadah sholat sunnah adalah ibadah paling afdol. Dalam sebuah hadis, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ibadah badaniyah yang paling afdol setelah ibadah sholat, setelah syahadat adalah sholat. Sholat fardu itu lebih afdol daripada ibadah fardu lainnya, sedangkan sholat sunnah lebih afdol daripada ibadah sunnah lainnya. Keutamaan yang ketiga, yaitu bisa menemani Nabi di surga. Pada sebuah riwayat yang diriwayatkan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aislami radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Maka kemudian Rabi'ah menjawab, aku ingin menemanimu di surga wahai Nabi. Lalu Nabi bertanya, ada yang lain tidak? Tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu bantulah aku dengan menolongmu agar bisa bersamaku dengan memperbanyak sujud. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa dengan memperbanyak sujud akan menjadikan kita bisa bersama dengan Nabi kelak di surga. Maka dari itu, amalan ibadah sholat sunnah yang kita lakukan akan menghantarkan kita sebagai sahabat Nabi. Bahwa dengan sholat sunat, dosa kita akan berguguran ketika ruku dan sujud. Ini seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, diwayatkan dalam hadis Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika sedang sholat mendatangkan semua dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepala dan pundaknya, dan kemudian saat dia rukuk dan sujud, maka dosa-dosa tersebut berguguran. Kemudian fadilah yang kelima, dengan sholat sunnah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhiku, waliku, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan perangi. Tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Yang ketiga, yang keenam, fadilah dari sholat sunnah adalah doanya akan mustajabah. Doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, ternyata keutamaan sholat sunnah sangat luar biasa. Dan saya memastikan tidak ada seorang manusia pun yang tidak ingin melaksanakan sholat sunnah. Maka dari itu, materi ini sangat menarik untuk kita pelajari. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, setelah
mempelajari materi ini, nanti diharapkan kalian yang pertama bisa menunjukkan sikap percaya bahwa sholat sunnah adalah perintah Allah. Yang kedua, mampu menampilkan kebiasaan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi terhadap pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Yang keempat, menunjukkan contoh sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan tepat. Oke, anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum pembelajaran dilakukan terlebih dahulu, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Coba nanti untuk kelompok kalian sudahan. Di sini ada kelompok. Nah, pertama Bapak akan membagikan dulu lembar kerja serta didik nanti yang akan kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Nah, kelihatannya anak-anakku ya? Lembar kerja peserta didik kelihatan belum? Ya, ini lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian kerjakan bersama kelompok. Mengapa Bapak bagikan di awal? Agar kalian bisa berkelompok terlebih dahulu, sehingga nanti ketika materi disampaikan, kalian bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain ya. Kemudian untuk kelompoknya Bapak akan lanjutkan lagi. Yang pertama kelompok rawatib, ada Abdul Hada, Abdul Kohar, Ahmad Sabarudin, dan Arif Kristiadi. Yang kedua kelompok duha, ada Ajijah, ada Dede Hamdani, Firmansyah, dan Guntur Alam. Silahkan kalian cermati kelompok masing-masing, kemudian kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dilihat ya anak-anakku ya? Oke, kalau sudah dilihat, mari kita lanjutkan pengertian sholat sunnah. Bapak tanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Ya Pak, sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib Pak. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib ya. Kemudian sholat sunnah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk mendapatkan pahala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, macam-macam sholat sunnah itu menurut tata cara pelaksanaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, di mana salah satu dari orang yang melaksanakan sholat tersebut menjadi pemimpin atau menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian yang kedua, sholat sunnah sendiri atau sholat munfarid. Artinya sholat sunat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, ada juga sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan juga bisa dilaksanakan secara sendiri. Nah, kemudian di sini ada macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah yang bisa dilaksanakan berjamaah ada sholat Idul Fitri atau juga sholat Idul Adha ya, atau kita kenal dengan sholat Idain. Yang kedua ada sholat istisqa, meminta hujan. Kemudian yang ketiga ada sholat kusuf atau gerhana matahari. Yang keempat, sholat khusuf atau gerhana bulan. Yang kelima ada sholat taraweh, sholat witir.
Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri di sini ada sholat rawatib. Bapak tanya sama Fatimah. Fatimah mana Fatimah? Iya, Pak. Iya, Fatimah, apa yang dimaksud dengan sholat rawatib? Sholat sunnah, Pak. Iya, sholat sunnah kan banyak Fatimah. Coba sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat ba'da maghrib, Sholat ba'da isya, ba'da isya. qabliyah subuh, qabliyah asar, gitu, Pak. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat masjid. Apa? Ya, Pak Guru. Iya, sholat tahiyatul masjid itu apa? Sholat yang dilakukan setelah masuk masjid, Pak Guru. Iya, sholat yang dilakukan pada saat kita memasuki masjid. Yang ketiga ada sholat istikharah. Yang keempat sholat tasbih. Yang kelima sholat hajat. Yang keenam sholat tahajud. Yang ketujuh sholat duha. Sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah taubah. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan sebagai seorang Muslim, tentu kalian sering pergi ke masjid, kalian pernah menyaksikan orang melakukan sholat sunat tersebut di atas. Termasuk diantaranya sholat sunnah istisqa, sholat tahajud, sholat tasbih, atau mungkin bahkan kalian sudah melakukan sholat-sholat sunnah tersebut. Nah, maka dari itu anak-anakku, hal yang sangat tidak asing bagi kalian mengenai sholat sunnah ini, maka Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan tadi. Silahkan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 15 menit. Kemudian setelah 15 menit, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang LKPD tersebut. Hal yang perlu kalian perhatikan bahwa proses penilaian akan Bapak lakukan juga pada bagaimana kalian berdiskusi, keaktifan kalian berdiskusi, kemudian kerjasama kalian dalam diskusi, terlebih nanti pada saat kalian mempresentasikan hasil diskusi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Menurut saya, mohon maaf, waktunya Pak Nur. Iya, baik anak-anakku, waktu sudah berlalu. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok duha mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik anak-anakku, terima kasih. Aplaus yang luar biasa untuk kelompok duha. Kita berikan tepuk tangan atas presentasinya. Oke, dari proses pembelajaran pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa macam-macam sholat sunnah dilihat dari tata cara pelaksanaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sholat sunnah munfarid, yang kedua sholat sunnah berjamaah, yang ketiga sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Untuk penutup, nanti ketua kelas silahkan ditutup dengan doa. Bapak ingatkan sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang dalam materi tata cara sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Silahkan untuk ketua kelas ditutup dengan membaca doa bersama-sama. Siap Pak Guru. Baik teman-teman, mari kita akhiri pelajaran kita pada
hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Oke, selesai ya Pak ya. Pak Nur Salim ya. Dalam satu.